Shalom, selamat jumpa kembali dalam penyegaran rohani. Tema khotbah saya saat ini, teguhkanlah hatimu. Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Kebimbangan, kecemasan, ketakutan, keraguan, itu yang sementara melanda umat manusia. Di seluruh bumi, di seluruh dunia, Eropa, Asia, negara manapun, sementara dilanda dengan rasa takut, rasa cemas yang sangat dalam, rasa ketakutan yang begitu luar biasa. Tetapi firman Tuhan datang kepada kita saat ini berkata bahwa orang yang teguh hatinya dijagai dengan damai sejahtera. Ada sukacita yang meluap, ada damai sejahtera yang terjadi kalau kita punya hati yang teguh. Lalu bagaimana caranya dan apa yang harus kita kerjakan supaya kita boleh mengalami hati yang teguh? Tidak cara lain selain kita datang mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan, mencari Tuhan, dia akan mengalami hidup yang penuh damai sejahtera. Ada poin-poin yang saya akan bagikan bagi saudara. Yang pertama, orang yang hatinya teguh, kita akan kuat secara rohani. Kaleb seorang yang teguh dan tidak bimbang. Ketika diperhadapkan dengan masalah yang besar, akan masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian Tuhan. Lalu Musa Yosua menyuruh 10 orang untuk pergi mengintai. Dan yang mereka kembali 10 orang ini membawa berita yang sangat menciutkan hati orang Israel. Mereka berkata di sana ada keturunan Enak, orang-orang besar, orang-orang raksasa, yang tentunya kita tidak akan mampu melawannya. Kita akan dikalahkan dan kita tidak mungkin bisa masuk ke negeri itu. Tapi lihat apa yang dilakukan Kaleb. Kaleb berkata kepada bangsa Israel, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kenapa begitu optimis? Kenapa begitu tangguh? Kenapa begitu kuat? Kaleb dengan prinsipnya, hati yang teguh. Karena dia tahu Israel punya Allah yang besar. Israel punya Allah yang maha kuasa. Israel punya Allah yang hebat, yang telah membawa mereka keluar dengan banyak mujizat dari tanah Mesir. Dan mereka sampailah di negeri di mana mereka akan mendapatkan perjanjian itu. Saudara, saya mau katakan kepada kita, orang yang sehat rohaninya pasti sehat fisiknya. Tapi belum tentu orang yang fisiknya sehat, badan sispek, tubuh yang kekar, belum tentu sehat rohaninya. Kalau kita orang yang kuat rohaninya akan terus memandang kepada kebesaran dan kemahakuasaan Allah. Kita tidak pandang kepada masalah, kita tidak pandang kepada ketakutan, kita tidak pandang kepada kecemasan, tapi kita memandang kepada Allah yang besar. Roma 8 ayat 2 berkata, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Yang kedua, orang yang teguh hatinya, pikirannya pasti tenang. Kalau Anda punya hati yang teguh, pasti Anda punya pikiran yang tenang. Kenapa? Karena kita sadar Tuhan menjagai kita dengan damai sejahtera, menjadikan hidup kita menjadi orang yang benar dan setia. Oleh karena itu Mazmur 62 ayat 2 dan 3 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, hanya Dia gunung batuku dan kota bentengku, aku tidak akan goyah. Apa yang bisa membuat engkau jatuh? Apa yang membuat engkau goyah? Apa yang membuat engkau cemas, engkau takut? Kalau engkau memiliki hati yang teguh, pikiranmu tenang, hatimu teguh, hatimu kuat, imanmu semakin ditambah-tambahkan, semakin engkau akan berkata, badai tidak akan pernah membawa aku pada kehancuran. Karena kita tahu, pikiran kita itu tenang di atas persoalan. Yang ketiga, yang terakhir, orang yang hatinya teguh, hidupnya akan lebih bermakna. Uang bukan segalanya, harta bukan segalanya. Banyak orang punya uang, tapi dia dirasuki dengan tanda rasa takut, dengan rasa cemas, nanti uangnya dirampok, dicuri, dan sebagainya. Tapi kalau orang-orang yang merasakan hatinya teguh, dia akan semakin memiliki hidup yang bermakna. Walaupun dia nggak punya apa-apa, tapi dia akan tahu bahwa harta bukan ukuran kita mengalami ketenangan. Harta bukan ukuran hati kita bisa teguh. Tapi harta itu hanya terkadang bahwa kita kepada kegelisahan. Tapi kalau hati kita teguh, kita punya harta, kita punya segala-galanya, kita punya hati yang tenang, kita punya pikiran yang tenang, kita mampu melewati segala sesuatu.
Mazmur 42 ayat 6 berkata, mengapa engkau tertekan? Berharaplah kepada Tuhan. Yesaya 43 ayat 4 berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Allah mengasihi kita, Allah mengasihi saudara, dan Allah mau supaya teguhkanlah hatimu. Hanya memandang saja kepada Allah, maka pikiranmu, hatimu, hidupmu akan semakin bermakna. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.